Tahukah kamu bahwa Laut Natuna Utara kini menjadi salah satu titik panas geopolitik di Asia Tenggara? Diam-diam, Tiongkok disebut mulai memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut, dan ini bisa berdampak langsung terhadap kedaulatan Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi, dan seberapa besar ancamannya bagi Indonesia? Mari kita bongkar faktanya. Selamat datang di Ruang Tahu. Apa itu Laut Natuna Utara? Laut Natuna Utara adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, tepatnya di wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah ini secara hukum diakui oleh UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea sebagai bagian sah milik Indonesia. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, Laut Natuna Utara masuk dalam klaim 9 garis putus-putus milik Tiongkok atau yang dikenal dengan Nindash Line. Meski Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 telah menyatakan bahwa klaim Tiongkok tersebut tidak memiliki dasar hukum, Tiongkok tetap mengirim kapal patroli dan nelayan ke wilayah tersebut. Fakta kekuatan Cina di perairan sekitar Natuna. Menurut laporan dari Kompas dan AP News, Tiongkok terus memperkuat fasilitas militernya di Laut Cina Selatan, termasuk di Mischief Reef dan Fiery Cross Reef, yang secara geografis tidak jauh dari Laut Natuna. Mereka membangun landasan pacu, radar militer, hingga pelabuhan untuk kapal perang. Beberapa analis menyebut ini adalah bagian dari strategi Gray Zone Operations, yaitu tindakan agresif tanpa memicu perang terbuka. Selain itu, berdasarkan laporan ICPS tahun 2024, Tiongkok secara aktif menempatkan armada Coast Guard dan milisi maritim bersenjata yang kerap beroperasi di wilayah perairan yang tumpang tindih dengan zona Indonesia. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia? Pertama, ini menimbulkan ancaman langsung terhadap kedaulatan nasional. Beberapa kali, kapal-kapal nelayan Indonesia diusir secara paksa oleh kapal Coast Guard Tiongkok, meskipun sedang berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kedua, potensi konflik ini berdampak pada stabilitas kawasan ASEAN. Ketegangan dengan Tiongkok bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi. Apalagi, investasi Tiongkok di Indonesia cukup besar. Ketiga, Indonesia kini memperkuat pertahanan di wilayah Natuna. Sejak tahun 2020, pemerintah membangun pangkalan terpadu TNI di Natuna, menempatkan radar pengawasan, dan meningkatkan patroli TNI AL dan AU jet tempur F-16 dan kapal perang sering dikerahkan ke wilayah ini sebagai bentuk deterrence atau efek cegah terhadap provokasi asing. Bagaimana sikap Indonesia? Meski menghadapi tekanan, Indonesia tetap memilih jalur diplomasi tegas. Presiden Prabowo menegaskan komitmen menjaga kedaulatan NKRI, bahwa kerjasama tetap penting, tapi tidak boleh mengorbankan kedaulatan. Indonesia juga memperkuat kerjasama maritim dengan negara sahabat seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Namun di sisi lain, Indonesia tetap menjalin komunikasi dengan Tiongkok serta kerjasama Coast Guard dan pembangunan ekonomi bersama. Inilah yang disebut strategi soft assertiveness, tegas dalam mempertahankan wilayah, namun tetap terbuka dalam hubungan diplomatik. Laut Natuna Utara bukan hanya soal perbatasan wilayah, tapi juga menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan martabat bangsa di tengah dinamika geopolitik yang makin rumit dengan data, ketegasan, dan diplomasi. Indonesia berupaya agar Laut Natuna tetap menjadi bagian utuh dari NKRI. Apa pendapatmu tentang langkah Indonesia menghadapi tekanan dari Tiongkok? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.